Assalamualaikum Pak Didi, Pak Romi dan tahu semua. Mungkin sebentar lagi kita mulai ya. Mas Jejen, silakan Mas. Dimulai aja Mas Jejen. Tes. Ini apa? Sekarang nggak mau pakai 3. Suara saya kedengeran, Pak Romi. Iya. Mas Jejen, halo? Iya. Halo, Pak. Kedengeran, Bu? Ya, bisa dimulai sekarang, Mas. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh, may yahdihillahu fala hadiyalah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Serta syukur bawang Allah yang Maha Ghafur yang telah memberikan nikmat yang tak terukur sehingga kita semua bisa bawang putih, bawang merah. Allah muliakan. Salawat serta salam marilah kita limpahkan kepada baginda alam, yakni Habibana wa Nabiyana kami Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada tabiin dan tabiatnya. Mudah-mudahan kita semua yang hadir pada acara kali ini termasuk umat yang taat akan ajarannya. Amin, amin, ya Allah, ya Rabbal Alamin. Baik, yang selanjutnya saya sampaikan ucapan terima kasih sebesar-besarnya kepada segenap hadirin yang dengan tulus dan ikhlas meluangkan waktu untuk menghadiri pengajian Ramadan dan kajian berseri integrasi ilmu. Nah, selanjutnya yang saya hormati penyelenggara pengabdian masyarakat skema PPM Internasional bersama PCIM Spanyol yang diketuai oleh Ibu Diah Titis Kusumawardani PhD. Yang saya hormati juga para pengurus PCIM Spanyol, yang saya hormati para pengurus PCIM Hungaria, yang saya hormati pengurus PCIM Prancis, yang saya hormati juga pengurus PCIM Maroko, yang saya hormati para pengurus PCIM Eropa, yang saya hormati pengelola SIC UMY, yang tidak lupa juga yang saya hormati narasumber pada kali ini Bapak Dr. Dudi Rusmara Dona SEMSI, yang saya hormati juga Bapak Romi Bakti Hartoto SEMIC PhD, serta para hadirin partisipan yang namanya tidak bisa saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat saya. Mudah-mudahan selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang saya hormati, perkenalkan saya Janjanul Haq dari mahasiswa Prodi Ekonomi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta selaku moderator untuk membantu jalannya pengajian Ramadan dan kajian berseri integrasi ilmu pada hari ini. Sebagaimana yang telah disampaikan pada kesempatan hari ini, kita akan membahas mengenai penerapan metode kuantitatif dalam penelitian ekonomi Islam. Untuk itu, tentu diperlukan informasi dan ilmu sekaligus sebagai upaya penambahan wawasan untuk para hadirin semua, terutama untuk saya sendiri. Sebelum pemaparan materi dari narasumber kita, izinkan saya membacakan sedikit profil narasumber, yaitu dari Bapak Dr. Dudi Rusmara Dona SEMSI, yang juga saat ini sudah membersamai kita.
Selamat pagi Bapak Dr. Rudi. Ya, selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sudah join ya. Izinkan saya terlebih dahulu membacakan. Bapak Dudi merupakan S1 Ekonomi Universitas Universitas Gajah Mada tahun 2003. Beliau juga merupakan S2 Master of Science in Economics Universitas Gajah Mada tahun 2006. Beliau juga merupakan S3 Doktor in Economics Universitas Gajah Mada, dan beliau juga merupakan dosen pascasarjana di Universitas Gajah Mada. Dan pada kali ini juga untuk penanggap pada pagi ini yaitu Bapak Romi Baktihar Tarto SE MIC PhD. Halo, selamat pagi Bapak Romi. Pagi, Mas. Alhamdulillah sudah join juga. Izinkan saya terlebih dahulu membacakan sedikit profil dari Bapak Romi. Beliau merupakan S1 Ilmu Ekonomi Universitas Gajah Mada tahun 2012. Beliau juga merupakan S2 Master of Economics Curie University tahun 2014, dan beliau juga merupakan S3 Doctor of Philosophy in Economics Heriot University tahun 2021, dan beliau juga merupakan dosen prodi ekonomi di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Oke, untuk mempersingkat waktu, kepada Bapak Dr. Dudi Rasmana dipersilahkan. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih sekali pada panitia, Bu Diah Titis Kusumawardani, dan Bapak Ibu sekalian, Pak Romi, Mas Jejen, yang telah Kasih, Pak. kesempatan saya untuk ya sekedar cerita saja sebetulnya nih ya. Kalau mau narsum sebetulnya masih banyak yang lebih top ya. Pak Romi itu top ya. Dokternya dari mana? Masih fresh apa? From the oven, tulisannya mantap. Ini ada lagi Pak Asdi nih ya. Ini saya kira beliau ini sangat-sangat apa ya, kompeten di bidang kuantitatif. Ya, terima kasih. Saya diperkenankan untuk apa ya? Ya sekedar sharing. Mungkin saya izin share screen ya. Mungkin nanti saya tidak akan terlalu ya. Ini mungkin saya cerita saja di versi di tempat kami di Sekolah Pasca Sarjana UGM itu. Sebelumnya saya ceritakan kalau di tempat saya itu adalah Sekolah Pasca Sarjana UGM itu multidisiplin ya. Jadi mungkin agak beda dengan yang di Fakultas Ekonomi yang mungkin strict kuantitatif ya. Kalau ini agak jadi ini di sini juga ada beberapa ya dari mahasiswa S2 maupun S3 ini tadi ada Mbak Tiara, Bu Cendana, dan seterusnya ini saya lihat ya. Itu memang bedanya kalau di tempat kami itu didukung setidaknya 3 fakultas ya. Namanya prodinya itu Perekonomian Islam dan Industri Halal. Itu didukung seperti Fakultas Ekonomi, kemudian ada Ilmu Budaya, kemudian ada yang ilmu-ilmu alam pun juga ada, jadi seperti farmasi, kemudian kedokteran hewan, teknologi pertanian, kemudian ada lagi peternakan dan seterusnya itu. Sehingga kemudian nanti mungkin metode kuantitatif yang mungkin saya ceritakan di sini tidak strict strict kuantitatif seperti yang di Fakultas Ekonomi, seperti yang mungkin saya dulu alami ya di UGM, bahkan sampai tingkat S3 pun sangat strict kuantitatifnya, tidak ada seperti seolah tidak ada celah atau ruang untuk yang kualitatif. Bahkan kalau untuk yang di S3 kalau di tempat kami itu didorong untuk lebih mix method. Jadi misalkan kalaupun disertasinya dengan IC ya, tiga IC itu ada 3 tujuan, itu nanti mungkin yang satu didekati dengan kuantitatif, misalkan kemarin yang barusan ada ujian tuh ya tentang gender itu mungkin dengan data IFLS yang sangat kemudian nanti, tapi dia ada juga yang sifatnya eksploratif ya, dengan menggunakan kualitatif murni dengan interview dengan sehingga nanti hasilnya itu bisa lebih komprehensif itu, kira-kira seperti itu. Ya mungkin ini mungkin sedikit
ya apa yang saya rasakan selama ini ya, mungkin saya mulai ngotak-atik ekonomi Islam itu sejak tahun 2000 kalau nggak salah ya. 2000 sampai ya mungkin sudah 22 tahun lebih. Jadi memang apa ya, kalau dalam konsep Islam itu kan antara ilmu dan amal itu harus sama apa ya, imbang. Ilmu itu untuk amal. Jangan sampai kita terjebak hanya ilmu untuk ilmu, kemudian aplikasinya menjadi tidak apa ya, tidak real itu. Nah, kemudian salah satu yang menjembatani ada dengan cara risetnya, ilmu dan amal. Jadi riset sendiri pun kalau saya melihat ada sifat riset yang lebih ke scientific riset, ada yang applied riset ya. Kalau yang ya jadi scientific riset yang ya sudah seperti di jurnal-jurnal ilmiah itu lah, novelty-nya apa segala macam itu kan. Tapi kalau riset-riset yang applied riset ya, ya kalau kita sebagai konsultan dimanapun itu, mungkin ya di perusahaan swasta, di pemerintahan, mereka nggak akan care dengan novelty segala macam. Yang penting gue punya masalah kayak gini, nah, sudah apa itu bisa to solve the problem enggak nih. Sehingga ini antara memang riset itu menjembatani antara ilmu dan amal. Jadi memang ada tadi riset itu ada yang untuk tadi untuk pengembangan ilmu pengetahuan itu sendiri, ada juga yang risetnya itu memang untuk aplikasi ya. Kalau seperti di UGM memang pada tataran master itu mungkin sudah kelihatan ada kalau di Fakultas Ekonomika dan Bisnis itu ada yang master yang untuk sains yang gelarnya MSc atau MSI itu, kemudian nanti ada lagi yang applied, gelarnya MBA, MM atau MAcDev atau sekarang. Nah, itu sepertinya memang agak terdapat beda titik penekanan. Nah, kemudian di tempat kami memang lebih ke multidisiplin dan multi metode ya nanti. Nah, ini mungkin saya lewati saja. Nah, mungkin ini dikotomi yang sering kita kan ya rasakan ya, antara ekonomika dan ekonomika Islam itu seolah-olah mungkin dibenturkan dua hal yang mungkin sebenarnya tidak perlu dibenturkan, antara apa namanya kauliyah dan kauniyah, apakah yang tersurat atau tersirat. Nah, kemudian antara normatif dan positif, antara deduktif induktif, kuantitatif kualitatif itu sebetulnya mungkin sering terjadi dibenturkan seolah-olah yang istilahnya ekonomi Islam dan konvensional, yang dulu itu konvensional. Dan nah, kemudian haruskah paralel misalkan ya, haruskah paralel, jadi ekonomi yang mainstream misalkan neoklasik itu apakah harus paralel dengan yang Islam. Jadi misalkan kalau mata kuliah itu nanti harus ada semua, misalkan ekonomi transportasi Islam, ekonomi mikro Islam, makro Islam. Itu sebenarnya juga nggak mudah dalam tataran risetnya. Kami punya pengalaman dulu di sekolah vokasi pun membuat seperti itu sulit ya, yang hanya SKS-nya kecil. Sehingga kemudian memang tidak perlu tidak kemudian sebagai sebuah antitesis ya. Nah, ranah dalam riset itu kalau dalam ekonomi Islam di tempat kami ada riset dengan landasan teori ekonomi yang Islam, kemudian riset pada lembaga dengan sistem yang Islam, atau riset pada masyarakat yang mayoritas Muslim atau beragama Islam. Bisa satu dari tiga ini. Kalau riset dengan landasan teori ekonomi Islam yang mungkin nanti masuk ke aksioma itu, kemudian menggunakan mungkin lebih pas menggunakan model-model yang eksperimental. Dan kalau yang lembaga itu nanti mungkin kayak yang di lembaga keuangan syariah misalkan, yang sekarang gampang statistiknya itu ya perbankan syariah segala macam itu. Kemudian pada masyarakat yang mayoritas beragama Islam di negara-negara OKI misalkan, atau mungkin Middle East and North Africa. Nah, ini bisa antara ini. Nah, kemudian kalau ini ada pendekatan yang dikembangkan di UGM itu ada 4 kotak. Ini Pak Akbar ya, ini suaminya Bu Titis yang saya ngutip aja ini mungkin dikembangkan dari tulisannya Capra. Nah, ini sehingga kemudian di kotak 1 itu adalah bagaimana kondisi ideal itu kita rumuskan. Dan yang kedua yang ini realitanya, dan yang ketiga itu adalah mungkin gap-nya. Nah, yang terakhir yang keempatnya adalah bagaimana kemudian ini bisa solve the problem lah. Intinya harus ada
Ya kalau bisa ada policy implication-nya, tidak hanya sekedar apa ya, kebaruan untuk ilmu pengetahuan, tapi supaya bisa mungkin ada manajerial atau policy implication. Nah, ya contohnya ya sudah sewot itu misalkan, contoh misalkan masalah riba ya, riba itu bla 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 bla. Idealnya seperti ini, orang tidak boleh riba, sanksinya mulai ke ashabun nar hum fiha khalidun dan seterusnya. Dan misalkan Allah dan Rasulnya akan memerangimu dan seterusnya. Tapi kenyataannya mungkin ya riba itu tidak mudah ditinggalkan ya, tidak mudah ditinggalkan. Ya, apalagi memang nanti ada bahwa ya kalau riba itu saya kira tidak khilafiyah, tapi mana-mana yang riba itu kan. Nah kemudian bagaimana itu kemudian bisa terjadi gap ya, misalkan taruhlah kalau kita mau jujur, orang terkaya di negeri ini ya sampai sekarang adalah masih pemilik apa ya, sebuah perusahaan rokok dan punya saham di bank swasta yang paling besar. Ini kan seolah-olah kontradiktif ya. Ya, mengapa tidak orang yang bisnisnya halal dan toyib, nah, seperti madu atau apa. Nah ini kan ada gap lah. Kemudian terus mengapa seperti itu bisa? Nah itu misalkan. Nah kemudian nanti saya ada tataran bagaimana solve the problem. Nah dengan model seperti ini saya kira mungkin akan menjadi sulit kalau kemudian metodenya kuantitatif yang strict, kuantitatif ya, kuantitatif yang murni. Oke, kita ini mungkin nanti saya pendek aja ya, banyak diskusinya ini aja. Nah ini mungkin saya ngutip tulisan yang sudah sangat lama ya, Burel Morgan itu tahun 79 saya baru lahir. Ini membagi menjadi 4 kuadran ya, meta paradigm. Paradigma penelitian itu menjadi kalau di yang sumbu horizontal antara subjektif dan objektif ya, ini posisi peneliti apakah dia subjektif atau objektif. Kalau subjektif dia ikut apa ya, ikut masuk dalam analisis. Kalau objektif tidak ya, kalau kita kualitatif cenderung subjektif ya, karena kita tetap tool alat itu ya hanya untuk membantu organize data saja, tapi kemudian tetap kita yang menganalisis. Beda dengan software kuantitatif ya, ya sudah dihitung itu tinggal kita menyimpulkan. Nah, kemudian yang atas bawah itu adalah, yang atas itu radical change, yang bawah regulation. Jadi radical change itu yang untuk perubahan yang frontal, yang bawah itu yang regulation itu yang status quo, yang sudah mapan itulah kira-kira. Nah kalau yang kuadran paling banyak di ekonomi itu yang bawah ini, fungsionalis ya. Jadi objektif dan regulation. Jadi status quo gitu. Kira-kira kalau riset itu harus ada penelitian sebelumnya, harus konfirmatori, seolah-olah apa ya, ya konfirmatori di sini. Kalau di sini cenderung eksploratory dan yang sudah mapan. Jadi kalau dulu waktu kami di kuliah di S3 itu ya kira-kira dosen mengatakan metopen ya kalau mau cepat lulus yang bawah inilah, kanan bawah, jangan aneh-aneh, Anda yang atas ini nanti aja kalau sudah lulus ya, untuk idealisme. Yang kiri bawah ini juga kalau di ekonomika dan bisnis UGM itu susah, jangan harap. Terusnya jurusan ilmu ekonomi ya, saya kurang tahu kalau di manajemen dan akuntansi. Nah ini yang interpretif bisnis seolah-olah tidak terlalu mendapatkan ruang. Nah kira-kira seperti itu. Jadi mainstreamnya di sini memang. Dosen-dosen di tempat kami pun didominasi yang ini, yang kanan bawah ini. Sehingga kemudian kalau yang di ini memang nanti biasanya akan hire dari fakultas di luar ekonomi dan bisnis ya, seperti ilmu budaya atau yang lain. Nah ini mungkin sedikit review aja. Ada 2 pendekatan ya, deduktif dan induktif. Kalau deduktif itu dari apa namanya, umum ke khusus. Sudah ada umum dulu, baru kemudian nanti ke khusus. Jadi sifatnya konfirmatori, harus ada landasan teorinya, harus ada dan seterusnya, harus ada sebelumnya itu ciri-ciri deduktif. Nah kalau induktif itu sebaliknya, khusus ke umum, jadi di indus gitu ya. Mungkin nanti kalau di kualitatif itu kita mengenal apa namanya, grounded teori lah. Grounded teori itu mungkin salah satu yang apa ya, sangat powerful untuk yang metode induktif itu. Jadi desain studinya eksploratif ya, tidak konfirmatif ya, eksploratory, untuk explore. Lebih banyak nanti mungkin menggunakan pendekatan kualitatif ya. Ya masing-masing punya kelebihan dan kelemahan, ini nggak bisa dibanding-bandingkan.
Nah, ini modelnya ada yang eksploratif, ada yang formal. Yang formal tadi yang konfirmatori tadi ya. Jadi mesti harus ada hipotesisnya dulu, hipotesisnya apa, udah diuji di konfirmatori. Jadi nanti metode kuantitatif pun nanti juga ada yang sifatnya konfirmatori, ada juga yang describe ya, ada juga yang eksploratori. Dulu mungkin Bu Titis Mas, kalau nggak salah dulu S1 itu pakai analisis faktor itu eksploratori, ada yang eksploratori dan konfirmatori ya, itu sama-sama faktor analisis kalau nggak salah. Itu kalau eksploratori itu ya kita biasanya indikator-indikator yang digunakan untuk faktor itu tidak disusun atas dasar riset yang sudah mapan, tapi misalkan menggunakan in-depth interview, ya itu baru kemudian eksploratory. Kemudian ada yang eksperimental, ada yang desain ex post facto ya. Kalau yang eksperimental itu memiliki kendali, dan kalau yang ex post facto tidak memiliki kendali. Ya kalau data-data sekunder yang ex post facto ini, kalau eksperimental itu nanti ya ada semacam kan ya permainan itu ya. Kalau mungkin nanti saya bukan pakar di situ ya. Setahu saya ada simulasinya gitu ya. Di ada permainan nanti dikasih duit nanti suruh beli misalkan. Nanti dengan menggunakan apa perangkat komputer nanti ada intinya peneliti bisa mengontrol. Nah, kemudian kalau jenis penelitian sendiri ada kuantitatif dan kualitatif untuk skala ukur sendiri. Nah, ini skala ukur itu juga nanti yang betul-betul kuantitatif itu yang rasio menurut saya gitu. Nominal, ordinal, interval itu sebetulnya itu kualitatif yang dikuantitatifkan. Nah, rasio itu yang data yang sering gitu ya. Gampangnya kalau rasio itu ada satuannya paling gampang lah, apa rupiah misalkan, dolar atau satuan-satuan fisika itu ya misalkan seperti kilogram, meter itu. Rasio itu kan paling sempurna ya, berlaku apa namanya tinggi rendah, berlaku operasi matematik ya 5/9. Nah, kemudian data yang paling rendah itu nominal. Nominal itu data yang ya sudah misalkan laki-laki dan perempuan disimbolkan 0 dan 1. Itu tidak ada hierarki juga. Tidak bisa kita mengatakan misalkan 1 apa namanya PNS, 2 TNI, 3 wira swasta. Kemudian tidak bisa dikatakan bahwa wira swasta lebih bagus dari apa PNS karena 3 lebih besar dari 1, nggak bisa. Apalagi penjumlahan. Jadi misalkan wira swasta sama dengan PNS tambah TNI ya, kan 3 sama 2 itu nggak bisa. Nah, sedikit naik ordinal. Ordinal itu dia ada tinggi rendah meskipun tidak bisa operasi matematis ya. Misalkan biasanya skala sikap ya. 5 sangat setuju, 4 setuju, 3 ragu-ragu, 2 tidak setuju, 1 sangat tidak setuju. Ada intensitas, ya kita bisa mengatakan intensitas kesetujuan sangat setuju itu lebih tinggi daripada setuju ya, karena 5 lebih besar dari 4. Tapi tidak bisa berlaku operasi matematis. Kita nggak bisa mengatakan sangat setuju sama dengan ragu-ragu tambah tidak setuju. Karena 5 sama dengan 3 tambah 2. Jadi bedanya kalau yang nominal tadi itu tidak ada tinggi rendah dan tidak berlaku operasi matematis. Kalau ordinal itu ada tinggi rendah tetapi tidak berlaku operasi matematis. Nah, kemudian interval itu sebenarnya mirip dengan ordinal. Cuma bedanya kalau interval itu lebih apa ya, ada batasnya jelas. Misalkan pendek, sedang, tinggi. Misalkan pendek itu kurang dari 160 misalkan. Nah, 160 sampai 170 sedang. Itu kan tinggi. Nah, itu lebih ada. Tetapi kalau yang sikap tadi kan nggak ada batasnya ya. Sangat setuju dengan setuju itu apa batasnya? Susah dijelaskan. Antara ragu-ragu dan setuju itu apa? Nah, itu mungkin saya kira. Kemudian dari sisi pengumpulan, primer, sekunder, dari sisi waktu, cross section, time series, panel. Nah, nanti yang menentukan yang ini skala ukur nanti. Nah, kemudian ini ada yang menggunakan cara menginput data ya. Cara menginput data ada yang menggunakan studi pustaka, observasi, wawancara, diskusi kelompok terfokus, kuesioner, dan lainnya. Dan ini kan juga masuk nanti antara kual dan kuantitatif itu memang seperti ini ya. Ini menurut saya memang tidak untuk dibanding-bandingkan ya. Jadi kalau lagu itu harus dibanding-banding ya, tidak apa ya, ibaratnya itu kual dan kuan itu bukan
or tapi and, tidak atau tapi dan. Ya seperti ayah dan ibu lah kira-kira seperti itu. Dan tidak untuk membanding-bandingkan ayah dan ibu, tapi ayah dan ibu itu saling melengkapi dalam rangka membesarkan anak di keluarga. Nah, kalau dari common purpose tujuannya, kalau kuantitatif itu test hypothesis, ya. Our specific research question, jadi ada hipotesisnya di tes. Kalau kualitatif dan sebaliknya discover idea, used in exploratory research with general research object. Jadi lebih ke tadi antara konfirmatori dan eksploratory. Pendekatannya mengukur dan menguji kalau kuantitatif, kalau kualitatif observasi, mengobservasi dan menginterpretasi. Pendekatan data collection-nya itu terstruktur, cenderung kalau kualitatif cenderung tidak terstruktur. Kemerdekaan independensi peneliti, kalau kuantitatif itu independen ya, yang kualitatif tidak independen. Sampel kalau kuantitatif semakin banyak semakin bagus, kalau kualitatif tidak harus ya, cenderung sedikit. Biasanya yang sering digunakan ada deskriptif dan causal research design, kalau yang kualitatif exploratory research design. Nah ini mixed method. Ada yang pure kuantitatif yang kanan nih, yang saya pelajari selama dari S1, S2, S3 itu di sini pure cenderung ini cenderung tidak ada ruang. Yang ini ada yang pure kualitatif ya, ada yang mix di antaranya. Tergantung nanti seberapa ya, seberapa apa namanya, seberapa intens, kalau lebih ke kanan atau ke kiri. Nah, mungkin yang gampang ini. Ada 3 tahapan. Yang pertama kualitatif, objektifnya ya, tujuan tadi. Jadi kalau risetnya itu tujuannya tadi dikatakan konfirmatori itu cenderung nanti kuantitatif, kalau eksploratory itu kualitatif. Kemudian collect data ya. Data tadi ya sebelum saya jelaskan di depan, kalau datanya ordinal, kalau rasio itu kuantitatif, kalau data ordinal, kemudian nominal dan interval itu sebetulnya cenderung kualitatif yang dikuantitatifkan. Dan kemudian nanti yang paling bawah itu adalah perform analisisnya, analisis yang digunakan. Ini sebagai contoh, kita mulai dari yang paling kanan ya. Dulu yang saya alami S1, S2, S3 di sini. Tujuannya kuantitatif ya, melihat pengaruh ya kan, apakah ini misalkan suku bunga berpengaruh terhadap orang menabung atau terhadap investasi dan seterusnya. Ini kan sudah ada hipotesis. Berarti tujuannya adalah kuantitatif ya. Nah, kalau tujuan kualitatif ya sebenarnya tadi misalkan ingin mengetahui bagaimana pola tabungan masyarakat di sebuah komunitas atau suku lah itu yang kualitatif. Nah, kemudian datanya adalah data yang menggunakan data yang ada di Bank Indonesia atau OJK yang semuanya ada itu ya, tingkat suku bunga dalam persen, kemudian misalkan nisbah bagi hasil, indikator mutu robohan antar bank dan seterusnya, dan ada berapa pembiayaan itu kuantitatif ya, kuantitatif. Analisisnya kuantitatif juga, regresi misalkan, regresi menggunakan korelasi, menggunakan statistik gitu. Nah, bisa juga nanti performnya qualitative analysis ya, biasanya untuk melengkapi. Nanti ada deskriptif analisisnya gitu. Kalau itu di skripsi itu kan kadang-kadang ada deskriptifnya juga. Jadi selain kita menggunakan regresi, kita menggunakan juga statistik deskriptif yang itu nanti analisis ya, itu menggunakan kualitatif ya. Analisisnya kalau hitungannya tetap menggunakan kualitatif, analisisnya itu misalkan seperti ini. Nah, itu deskriptif kualitatif misalkan. Nah, kemudian yang 6 ini apa contohnya? Nah, kalau menurut saya kalau datanya yang bukan rasio itu masuknya yang ini. Misalkan kalau kita menggunakan analisis faktor atau SEM, Structural Equation Modeling, skala sikap 1, 2, 3, 4, 5, itu kan collecting datanya sebenarnya data kualitatif ini. Tapi kemudian perform analisisnya itu menggunakan kuantitatif ya, menggunakan analisis faktor, menggunakan SEM itu kan kalau nggak saya tidak salah itu gabungan antara
regresi dengan apa namanya satunya lagi itu analisis faktor. Jadi kalau SEM itu harus sudah ada karunya dulu, sudah ada apa itu chartnya, kok chart apa ya, panah-panahnya, kausalitasnya terus ada dulu, gambar mana itu ada, sehingga jelas itu konfirmatori. Tapi kalau analisis faktor itu ada dua, konfirmatori dan eksploratory. Nah, itu nanti bedanya di ya kalau nggak salah dulu ya Bu Titis, apa di kan kalau analisis faktor itu ada dua, ekstraksi dan rotasi lah. Rotasinya kalau nanti eksploratory pakai varimak lah, kalau di luar itu nanti ada direct complement, ada quartimat, nah itu lebih banyak konfirmatori. Nah ini sebetulnya collecting datanya kualitatif ya, karena data skala sikap pakai kuesioner itu setuju tidak setuju kan susah ya, setuju tidak setuju itu apa namanya, itu kan kualitatif sebenarnya, subjektif itu, subjektif ya. Kadang sometimes interval juga, misalkan seperti yang kemarin di indeks religiosity itu, kalau yang modelnya IPB itu masih best itu nanti kalau dia kasih skala 5 kalau dia sholat wajib dan sunnahnya dilakukan misalkan, kalau wajib saja 4, nah, kalau sholatnya kadang-kadang 3 misalkan, tidak pernah sholat 2, menentang sholat 1 lah misalkan, seperti itu lebih ke interval, ada batas yang jelas, jadi tidak subjektif. Nah ini alat analisisnya menggunakan yang ini, masuk yang 6. Nah kalau dianalisis secara kualitatif itu berarti 5. Nah berarti ini di ranah kualitatif. Yang kualitatif ini ya saya kira mungkin tidak perlu kita bahas ya. Nah, pure kualitatif nih ya, baik tujuan data maupun ininya kualitatif semua. Karena juga kemarin yang mau nulis itu enggak tujuannya kualitatif, datanya kuantitatif, tapi alat analisnya kualitatif itu ada kemarin di tempat kami. Tapi nggak tahu jadi atau enggak. Itu laporan keuangan, tetapi dianalisis dengan cara semiotik. Nah, semiotik kan kualitatif ya. Misalkan WTP wajar tanpa pengecualian dan seterusnya. Jadi itu tujuannya kualitatif, datanya kuantitatif karena laporan keuangan. Data-data rasio-rasio. Nah, tapi kemudian perform. Nah, sehingga tempat kami ini di antara ini sebetulnya tidak strict yang 8 ini. Bahkan kalau yang dokter itu malah banyak yang imbang antara ini dan ini. Jadi misalkan pakai 2 IC, satunya IC yang konfirmatori, satunya eksploratory. Jadi mungkin dari temuan data apa ya yang ada di IFLS, misalkan Pak IFLS ya perilaku itu apa mahar, nah, itu nanti kemudian didalami dengan yang kualitatif, yang bahkan sampai murni yang menggunakan indep interview itu, apakah itu nanti, nah cenderung seperti itu. Nah kemudian kalau kuantitatif itu ada yang deskriptif, korelasional, kausal komparatif, dan eksperimental. Nah kalau alat analisisnya ini ya ada yang 2, statistika dan matematika. Nah, statistika sendiri pun ada induktif, ada yang deskriptif. Nah, deskriptif itu nggak ada hipotesis gampangannya. Kalau to describe the data ya, tendensi sentral, distribusi frekuensi, box plot, dot plot, misalnya forecasting pun yang itu tidak. Nah, sekedar forecasting itu termasuk yang menurut saya yang tidak induktif. Kemudian kalau yang induktif itu ada uji beda, regresi, korelasi, analisis faktor SEM dan seterusnya. Itu banyak digunakan ya di tempat kami. Ya, untuk melihat perilaku masyarakat, persepsi terhadap halal itu banyak menggunakan analisis faktor dan SEM gitu ya. Kemudian yang alatnya matematik itu ada apa ya? Ada sifatnya rasio. Rasio itu kalau dalam ilmu ekonomi apa? Daerah itu rasionya ada LQ, share, ada kalau trade itu revealed comparative advantage, intra-industry trade. Kalau di finance nanti ada ya aneka-aneka rasio keuangan ya, ROA, ROE, return on asset, return on equity dan seterusnya itu sering digunakan juga apa namanya. Kemudian ada yang overlay itu ada ya tadi kuadran tadi, tipologi Claassen, ada L-shape itu kan nggak salah kemarin ada yang tesis pakai itu untuk halal ya.
ada kuadran-kuadran. Kalau halal itu setahu saya kalau kemarin uji itu malah banyak yang kualitatif, kalau eksploratif itu yang halal, yang grup halal. Jadi teman kami itu kalau di yang S2 itu ada 3 konsentrasi. Yang pertama Islam dan pembangunan ekonomi, yang kedua manajemen produk halal, yang ketiga finance. Nah, kalau yang produk halal, kalau saya amati beberapa kali uji itu memang lebih banyak ke kualitatif. Yang banyak kuantitatif itu yang Islam dan pembangunan ekonomi dan finance, banyak kuantitatif. Kemudian ada yang menganalisis matriks ya. Matriks itu menggunakan analisa linear programming atau data development analysis, ada input output, social accounting metric, GTAP ya. Generated apa ya? Lupa saya singkatannya. Ada lagi AHP, ANP, Analytical Hierarchy Process. Ini banyak digunakan. Ini ada yang tesis dengan saya pakai itu, AHP untuk apa namanya, menentukan bobot dari wakaf ya, urgensi wakaf untuk perumahan miskin atau apa. Kemudian ada juga yang menggunakan, yang paling banyak regresi, tetap regresi. Data yang digunakan banyaknya adalah data-data World Bank ya, WDI, WDI, World Development Indicator, ada apa, kemudian menggunakan WVS, World Value Survey, ada lagi menggunakan data-data di apa ya, kayak SESREC gitu kalau di OKI, ada dan data-data yang ya saya kira kalau yang finance nanti banyak menggunakan data OJK, statistik perbankan syariah itu ya, dulu kan BI sekarang OJK. Nah itu mungkin ya sedikit mengantar saja apa namanya. Dan kemudian kalau mau ini ya seperti ini isinya. Ini matematika ya kalau di mau tuntas kalau ya ala economics itu sampai tidak hanya statik, yang kiri itu statik yang kanan dinamik ya. Sampai nanti terakhir itu dynamic optimization, optimal control. Tapi ini ya hampir jarang digunakan. Kalau di tempat kami kan ya, memang kemudian terus terang saja kalau diperlakukan seperti di FEB itu ya banyak yang apa ya, kontal-kontal istilahnya, atau banyak yang karena mungkin standar dulu S1-nya tidak se-strict di FEB UGM. Dulu tempat kami, zaman saya dulu itu matematika itu ada 3, matematika status, statik yang sebelah kiri ini, yang kedua dinamik sebelah kanan ini, yang ketiga itu namanya analisis optimasi. Kemudian statistik juga ada 1, 2, ekonometrika 1, 2, sehingga memang memang basic kuantitatifnya ya, cukup lah. Dan teori mikro makro pun ada 3 ya, pengantar, teori 1, teori 2. Kalau pengantar lebih ke verbal, teori 1 grafis, yang kedua matematis, jadi cukup mana. Dan kalau statistik ya, ini kalau yang sebelah kiri ini antara yang 1 sampai 1, 2, 3, 4, 5 ini cenderung yang apa namanya deskriptif, yang setelah ini induktif. Nah kemudian untuk mengakhiri, jadi memang selama yang saya alami memang tetap masih banyak kuantitatif daripada kualitatif untuk S2. Karena S2 tidak semulti S3. S3 itu bahkan ada yang kualitatif murni. Untuk S2 pun sebenarnya bergeser ya. Kalau dulu awal-awal di tempat kami kan S2 itu berdiri tahun 2008 ya kalau nggak salah. Itu bahkan banyak yang kualitatif waktu itu. Mahasiswa pertama itu 37 mahasiswa dari beasiswa Kemenak. Bahkan ada yang backgroundnya itu dari Al-Azhar Kairo Mesir, LC, itu sama sekali nggak ada riset di sana. Itu saya pernah kan betapa mengajar apa ya, mata kuliah kalau nggak salah itu matrikulasi statistik itu menghadapi 2 kondisi ekstrim. Ada satu mahasiswa yang dia S1-nya statistik di IPB. Wah, betapa itu dia lebih pintar dari saya, jelas itu di kelas. Nah kemudian yang satunya itu adalah mahasiswa dari tadi saya katakan Al-Azhar Kairo Mesir, yang itu sama sekali tidak ada kuantitatifnya selama S1, bahkan tidak ada risetnya. Itu kan nggak ada risetnya loh di sana, itu hanya ya ujian itu aja, tahu, tapi nggak ada risetnya.
Nah, ini merupakan hal yang apa ya? Yang ekstrim waktu itu. Tetapi di akhir-akhir ini itu sudah relatif lebih homogen daripada yang awal-awal. Mulai era 2015 ke atas itu mahasiswanya sudah mulai banyak ya, termasuk dari UMY itu banyak. Sampai sekarang banyak UMY, UII, ada dari ya UNER, ada dari UNPAD dan seterusnya banyak. Tapi itu mereka sudah basicnya sarjana ekonomi Islam itu lah, apapun gelarnya. Jadi sudah lebih kuantitatifnya bagus. Tapi kalau yang dulu itu banyak yang SAG itu ya. Jadi S1-nya SAG, LC, SAG. Nah, ini luar biasa bagi kami ya. Jadi kadang-kadang ya pada mainstream-nya masih kuantitatif. Tapi kayak menurut saya ya, kembali ke sini saya kira kita boleh berpijak di kuantitatif, tapi saran saya jangan dilupakan yang kualitatif. Karena apa, kalau konfirmatori terus ya, yang baru apa gitu kan. Hanya kemudian kalau semuanya konfirmatori, hanya uji hipotesis. Nah, padahal sebetulnya ilmu itu juga harus imbang antara konfirmatori dan eksploratori. Kalau hanya dikonfirmasi terus, nanti kebaruannya akan menjadi kecil. Nah, perlu hal-hal yang eksploratori. Eksploratori juga bisa kuantitatif ya, tidak alatnya. Nah, itu. Mungkin itu ya untuk membuka diskusi saja. Nanti mungkin Pak Romi lebih komprehensif. Mungkin itu Bu Titis, Pak Romi, dan Pak Jejen. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Baik, materi yang sangat luar biasa sekali dari Bapak Dr. Dudi. Mungkin untuk mempersingkat waktu langsung saja ke penanggap, yang mana pada kesempatan kali ini akan disampaikan oleh Bapak Romi. Pada Bapak Romi, dipersilahkan. Oke, baik. Terima kasih Mas Jejen. Terima kasih juga Pak Dudi atas pemaparannya. Udah lama nggak ketemu Pak Dudi ya ini ya. Udah 10 tahun ada kayaknya. Lama sekali. Dulu waktu masih semester 7, semester akhir tuh kenal Pak Dudi. Pak Dudi ini untuk pemaparannya sudah sangat komprehensif sih sebenarnya terkait metode kuantitatif. Sebenarnya dalam 3 tahun ini saya sudah mulai bergerak ke kualitatif Pak Dudi dibandingkan ke kuantitatif, karena saya merasa ketika melakukan penelitian kuantitatif memang saya ini ibarat meneliti di dalam menara gading. Kayak kita meneliti tentang kemiskinan nih misalnya, tapi kita nggak pernah berpijak ke tanah. Misalnya kita cuma tahu secara angka aja apa saja faktor yang mempengaruhi kemiskinan. Padahal untuk solving masalah kemiskinan kita perlu yang namanya mencari akar ininya kan, akar permasalahannya. Dan memang keberadaan dari penelitian kualitatif ini tidak seharusnya disingkirkan, jadi sebagai pelengkap untuk kuantitatif. Dan saya setuju sekali, terutama untuk penelitian yang bertemakan ekonomi Islam ya. Kalau boleh tanya ya Pak Dudi ya, penelitian ekonomi Islam yang sekarang itu komersil dalam artian publishable yang bisa digunakan dengan metode kuantitatif itu seperti apa ya perkembangannya, kalau boleh tahu. Itu dulu sih, sambil kita diskusi aja. Oke, terima kasih Pak Romi. Ya, Pak Romi itu dulu mahasiswa yang paling pinter pada zamannya dulu. Enggak, Pak. Yang paling tinggi. Oke, terima kasih. Saya coba kan, oke. Berdasarkan pengalaman yang itu Pak Romi, kalau yang publishable itu ya memang ya dari sisi ya, kalau kita tahu ya, kalau collecting kualitatif data itu betapa mahal dan susahnya gitu kan. Saya kira kalau yang artinya kemampuan mempublish itu kan tidak hanya bagaimana kita ketika masuk OJS-nya, tetapi bagaimana nulisnya itu juga kan itu sebuah dapur yang luar biasa ya. Memang kalau mau jujur sekarang yang banyak yang kuantitatif Pak. Karena datanya datanya yang sudah ready gitu ya. Berarti kan kita tinggal ngolah gitu. Meskipun nanti ngolahnya tidak mudah, kalau IFLS itu juga datanya mentah sekali gitu. Jadi ya kalau yang itu ya kan Pak, kalau boleh ya, kalau yang paling cepat nih ya, itu ya memang data-data yang makro.
Nah, mungkin seperti yang menggunakan data-data word development indicator itu ya, itu sudah ready to use ya itu ya, bahkan kita kalau mau download pun itu data-data sesrik ya, oke itu, atau WVS word value survey itu survei mengenai apa ya? Itu kalau nggak salah ya agak mirip dengan IFLS, cuma tidak sedetail IFLS. Hanya kalau WVS itu, nah ini nanti mungkin yang ekspor Pak Akbar ya, saya juga belajar dari beliau. Itu gelombang terakhir ya, gelombang kalau nggak salah 5 itu yang 2000. Tapi datanya tidak polling Pak, datanya polling cross section bukan panel ya. Jadi dia nggak longitudinal ya, Ya, tidak longitudinal. Jadi tenas ya. ya, jadi data antara responden tahun 2017 dan 18 itu tidak sama. Nah, tapi itu cukup kan, cukup cukup ya membantu untuk tadi publikasi karena dia hanya satu gelombang itu download 64 MB kalau nggak salah. Satu file itu saja sehingga itu cukup karena juga dari sisi dapurnya itu mengerjakannya lebih enak daripada kalau kita menggunakan IFLS yang harus menggabungkan banyak-banyak buku itu ya. Nah, itu kalau dari sisi kan Pak produksinya itu saya kira akan lebih gampang menggunakan apa ya? Itu data-data yang berbasis BPS atau datanya World Bank atau data keuangan finance ya. Datanya OJK, statistik perbankan syariah. Itu saya kira lebih tidak terlalu harus menggunakan apa ya? Bersih-bersih database itu lah. Jadi sudah siap digunakan itu dari sisi nulisnya cepat. Nah, harapannya kalau nulisnya cepat juga nanti mungkin publikasinya juga lebih ya. Saya kira lebih punya banyak ruang. Misalkan sama-sama kita menggunakan data yang kualitatif yang harus collecting itu waktu 1 tahun itu hanya bisa nulis 1 misalkan ya. Kalau yang menggunakan ini bahkan bisa 2 atau 3 bisa masuk ke itu saya kira lebih di samping nanti juga ya mungkin Pak Romi lebih pintar kalau sudah masuk ke OJS kira-kira yang mana itu mungkin yang tier berapa atau 2 dan itu nanti saya kira jenengan lebih tahu lah itu ya tergantung ya pas enggaknya juga kan kita itu tapi itu Pak memang yang sekarang ini yang kuantitatif kalau tujuannya ya publish ya cepat publish karena kualitatif kita tahu sendiri apa ya lama collecting apa ya riset-riset kualitatif itu kan nanti harus ya kalau nggak salah harus membuat apa itu di apa namanya verbatim itu kan diketik dulu kemudian nanti masuk ke NVivo atau apa codingnya ini kan proses dari kemudian itu kan sudah apa ya collecting datanya itu sudah memakan waktu itu. Nah, di tempat kami itu Pak Romi yang saya kira masih banyak kan kalau untuk S2 itu masih dominan yang tadi yang di base secondary data ya. Nah, tapi kecuali kalau yang S3 itu nanti mungkin Bu Cendana itu bisa cerita nanti saya kira banyak yang juga banyak yang kualitatif. Mungkin itu Pak Romi. Tapi apa yang membedakan ketika kita menggunakan metode kuantitatif untuk penelitian yang bernafaskan ekonomi Islam dibandingkan ekonomi konvensional? Apakah kita tetap memasukkan ayat-ayat atau seperti apa Pak Dudi atau sama aja? Ya tergantung kan ada 3 tadi ya. Pertama mungkin objeknya, mungkin penelitian ekonomi Islam itu bisa juga kita objeknya itu misalkan di orang yang Muslim negara oki atau mungkin nanti mana kalau misalnya kemarin ada yang riset bank wakaf mikro di pondok pesantren tertentu lah itu kan dari sisi atau sistem dan objeknya. Jadi kita nggak bisa jadi kualitatif yang misalkan sama-sama perbankan kalau yang konvensional nanti perilaku nasabah misalkan bank Mandiri ya, satunya Bank Syariah Indonesia. Nah, ini kan mungkin sudah ya dari sisi objek. Nah, nanti bisa juga yang Islam dan enggaknya itu juga nanti tergantung juga pendekatan teori yang digunakan gitu nanti. Misalkan contohnya kalau di yang ekonomi konvensional kita basisnya utility, nanti kalau di syariah itu nanti ada yang utility plus ya. Nah, kalau kita individual utility lah, kemudian kalau di dalam Islam itu social utility itu nanti kita kenal dengan faedah, kemudian ditambah barokah. Faedah plus barokah itu nanti itu namanya maslahah. Makanya nanti kalau punya anak dinamakan siti maslahah itu berarti faedah plus barokah. Nah, itu nanti berarti kalau mau kualitatif ya itunya kan nanti terus kan itu Pak, artinya beda tuh apa namanya
interviewnya itu nanti bagaimana, itu nanti juga saya kira dari kerangka teorinya sudah beda itu. Nah, itu juga saya kira itu mungkin meskipun diterapkan di objek yang sama itu nanti akan menimbulkan apa ya, pertanyaan kunci yang berbeda, tidak sama gitu. Nah, itu saya kira bisa di situ tuh bedanya kalau kualitatif bisa di kerangka teorinya, kemudian di sistem ataukah di masyarakatnya. Misalkan nanti misalkan kita membandingkan antara dengan menggunakan studi eksploratif ya, entah apa ya, fenomenologi atau apa itu mungkin perilaku menabung di komunitas masyarakat Hindu. Nah, misalkan di Bali sana ada atau kan itu saya dengar lembaga kredit desanya di sana cukup maju ya. Nah, nanti mungkin kita bandingkan dengan yang di masyarakat yang dia berbasis Muslim, misalkan di mana Mojokerto, Jombang yang di sana kantong-kantong pondok pesantren gitu misalkan. Nah, itu saya kira juga kan juga bisa membedakan apakah itu nanti objeknya apakah Muslim atau non Muslim ya. Itu Pak Romi mungkin yang pernah saya ketahui. Lebih ke objeknya berarti ya, pembedanya ya. Nah, tidak objek, kemudian sistemnya dan juga nanti tadi kerangka teori yang digunakan. Kalau topik terkini dalam penelitian ekonomi Islam itu apa ya Pak Dudi ya? Kalau sekarang itu yang lagi in gitu mungkin. kalau ya tergantung Pak. Sekarang yang di tempat kami ya itu yang paling banyak diminati itu malah yang halal industri. Jadi ya saya masih tidak terlalu paham banget teknisnya ya. Jadi nanti apa ya atribut halal macam-macam itu banyak juga kan. Meskipun untuk yang S3 itu belum ada satupun yang masuk ke situ, saya nggak tahu juga. Tapi kalau S2 itu cukup diminati halal itu. Jadi itu kemudian terus tentang siswa juga banyak Pak Romi, siswa itu sekarang juga banyak diminati ya. Ya saya kira berimbang lah dari fit-fit itu tidak ada satu yang dominan. Hanya kalau siswa memang mungkin nanti akan lebih kesulitan data itu banyak yang mungkin nanti datanya harus primer. Tapi kalau yang baru itu kalau di tempat kami yang halal itu yang menarik karena itu hal baru maksudnya konsentrasi baru. Kalau yang Islam dan pembangunan ekonomi dan finance itu kan sudah ada sejak lama ya, sejak tahun 2000 dulu juga. Bahkan kalau tahun 2000 dulu itu ya seolah-olah ekonomi Islam itu sama dengan perbankan syariah itu ya. Nah, itu kalau dari sisi finance mungkin di sini ada Pak Slamet Sulistiono itu kalau nggak salah teman saya, beliau bankir ini pernah di BI atau sekarang di kalau nggak salah di BPD. Monggo ini saya kira bisa kan teman-teman yang lain juga Pak Romi. Jadi di sini banyak yang expert juga ini. Semoga yang lain kalau misal mau berdiskusi atau mau mengajukan pertanyaan juga boleh. Ini mengundang para hadirin sekalian. Ya ini yang saya lihat Pak Slamet Sulistiono ini bankir, Pak Irianto ini UMKM, ini teman saya juga. Terus ini ada beberapa yang saya kenal tuh Mbak Azizah, Mas Darlin tuh mahasiswa S2 Ekonomi Islam, Mbak Lina, Mas Sumardi, Mbak Tiara ini barusan ketemu di Zoom pagi tadi. Monggo silakan. Monggo. Yeah. Mungkin juga peserta lain bisa sharing ya Pak Dudi ya. Jadi untuk memperkaya kajian ini kan mungkin teman-teman ada pengalaman yang mungkin bisa di-sharing pun mungkin boleh ya Pak Dudi. Justru malah praktisi yang tahu mana yang dibutuhkan tadi misalkan sekarang ini apa yang di perbankan itu ada Pak Romi, aku Mas Agni Alam. Mas Agni. Silakan Mas Agni Alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Reuni dulu ini. Ini pengen nonton Mas Dudi tampil nih gitu. Pertama ini mohon maaf agak telat tadi soalnya pas duhur di sini kan jam 10 pas duhur. Mas Agni diperkenalkan institusinya boleh Mas Agni? Oh ya saya ini dari Bank Indonesia Papua domisili di Jayapura. Dan di agrowisata, tourism. Mungkin ini ya Pak sedikit sharing dan nanti mungkin kalau ada komennya ya. Jadi sebenarnya kalau di Papua ini kan isunya banyak tapi problemnya kan datanya nggak ada gitu ya. Dan kadang tuh karena kita itu agak jauh ya di sebelah timur gitu kan. Jadi kadang
perilakunya tuh aneh-aneh gitu loh. Misalkan kalau pagi-pagi kalau di Jawa pada sholat subuh, di sini malah kadang pada tiduran di jalan habis mabuk-mabuk gitu kan. Jadi kadang kita mau nyari ini sebenarnya perilakunya sesuai dengan teori apapun, kadang nyari-nyari dulu bingung gitu kan. Misalnya kayak tenaga kerja itu mereka selalu minta ada afirmasi gitu ya, terus kan nanti loh ini dampaknya apa. Nah ini kan kita juga kadang bingung nih apa mereka nanti kalaupun kita riset tuh nanti teorinya pakai yang mana, mungkin itu kesulitannya yang pertama. Terus yang kedua, karena di sini data nggak ada, akhirnya kan kita pakai kualitatif itu ya. Cuman memang kualitatif ini kan agak apa prosedurnya banyak ya. Jadi kadang kita ya karena kita kerja juga, jadi kita bypass saja. Misalnya kita baca-baca apa jurnal-jurnal, terus kita tiru aja skemanya, terus kita terapkan di sini. Nah mungkin itu jalan pintasnya ya. Barangkali secara kesimpulan kita bisa mendapat insight, tapi nggak tahu ya kalau untuk publikasi apakah itu kadang jadi masalah atau enggak, itu mungkin adalah hal yang berbeda. Jadi kita kemarin riset tentang apa penggunaan kendaraan listrik di Asmat itu kan karena itu juga hal baru, kita juga nggak tahu teorinya apa ya, akhirnya kita pakai jurnal, kerangkanya kita pinjam, terus kita ceritakan lah kira-kira seperti itu. Mungkin itu sedikit sharing dari kita ya. Memang kita kalau di Timur ini problem data ini jadi agak susah, sama perilakunya tuh kadang beda gitu. Jadi mungkin dari sisi teori-teorinya mungkin harus banyak membaca sehingga barangkali sudah dibahas, cuman kita nggak tahu. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Agni. Mungkin Pak Didi bisa memberikan tanggapan. Ya, terima kasih. Ini Pak Agni ini senior saya, guru saya. Jadi beliau jalan-jalan paling top. Jadi mungkin gini Pak Agni, kalau ya mungkin saya belum pernah sampai Papua ya, tapi dari apa ya kemarin harusnya saya berangkat ke Merauke Pak, tapi gitu wah sahurnya piye. Bengi ya itu Jakarta kan. Sore pakai nasi lah, pakai nasi itu kan. Pakai nasi itu. Nasi pakai nasi. Iya. Pakai ya. Sahur di udara berarti ya. Jadi kita enggaknya kapan dong pesawatnya mabur. Ya sejauh ini kayaknya ada beberapa kan studi-studi ada, tetapi kan memang ada Pak kalau di Papua itu mungkin rasionalitasnya itu mungkin ilmu ekonomi belum banyak bisa menangkap ya. Nah, jadi kalau riset-riset ekonomi itu kalau menurut saya sering mentok ya. Contohnya dulu mungkin pernah ada cerita ke saya itu mengajari mereka goreng pisang digoreng itu ya tidak mudah ya karena mereka apa ya prinsip efisiensi efektivitas itu mungkin terutama mungkin bagi yang ya Papua yang mungkin di pegunungan ya kayak di Wamena itu kan masih bakar batu masih ya Pak Agni ya. Nah, itu mungkin kalau kita ngapain dibakar batu kelamaan gitu kan. Tapi mereka mungkin punya hal-hal yang lain. Ada unsur ritual, doa, pengharapan sehingga mereka ya sudah bakar batu itu adalah yang masak paling sempurna, matangnya sempurna meskipun lama. Kita nggak buru-buru kok. Bahkan dulu pernah saya diskusi dengan perencanaan ya wilayah itu pernah sampai pada sebuah titik jarak antara apa ya eksekutif dan legislatif itu bisa 30 km Pak. Kan aneh ya, mestinya nggak jauh-jauh lah, radius 5 kilo. Ya itu kalau di apa ya itu mereka mengatakan loh kita tidak masalah kalau berjalan kaki sambil menyanyi gitu. Jadi memang apa ya? Iya, dan kita nggak butuh cepat-cepat 5 menit nasi apa pisang pisang matang jadi goreng 5 menit selesai, kita nggak masalah 2 jam sambil menari sambil itu kan. Nah itu mungkin Pak memang harus multidisiplin ya. Terus saya kira pendekatan antropologi lebih banyak masuk dibandingkan ekonomi ya. Ekonomi apalagi ekonomi yang neoliberal apa ya, sorry neoklasik apa ya, ekonomi yang berbasis kapitalisme ya. Ekonomi sendiri kan sebenarnya ada agak ya, satu yang sosialis, satu yang kapitalis. Atau mungkin kalau kita belajar ekonomi kelembagaan itu kan ada untuk menuju yang sekarang ini ya, yang menuju yang neoklasik ini kan ada 3 tahap yang apa ya kalau nggak salah itu dilewati, itu adalah sosial teori, kemudian ada
ada apa atas transaction cost ya itu. Saya lupa itu urutannya lah. Yang sosial teori itu evolusinya lama itu ribuan tahun. Jadi contohnya begini, apakah nggak usah sampai Papua jauh-jauh Pak, di tempat saya aja ya, Sleman Utara, desa. Jalan Kali Orang KM 13 itu perilakunya juga masih kalau dilihat dari trade itu enggak tidak efisien. Mereka mengerjakan semua sama, nandur pari kabeh, panen kok regane anjlok, cabai semua. Jadi apa ya? Misalkan contohnya kerja bakti, itu kalau orang kota kan jengkel ya, kerja bakti itu apa ya, setengah hari sampai duhur nanti. Kerja 5 menit, terus guyon, mangan 5 menit itu nggak efisien. Nah, padahal kalau kayak Pak Agni, selama Papua, sudah gini, tak nyambut gawe setengah jam rampung, nggak ngaku lunga gitu kan. Seperti itu kalau kita orang kota ya. Kalau kita lebih ke individual ya, lebih ke kapitalis, bukan sosialis. Kalau sosialis ya jangan seperti itu lah, nggak solidar, kita nggak bisa. Ya udah 5 menit nanti 1 jam lagi baru kerja lagi gitu. Itu saya mati Pak Nopo jadi memang tidak apa ya, asumsi-asumsi yang di neoklasik ya, self interest, individualism, opportunism itu tidak semuanya terjadi. Jangankan di Papua, di Jawa sendiri pun yang di wilayah perdesaan itu tidak selalu terjadi gitu kan. Mereka tidak selalu transaksional, tidak transaksional. Mereka lebih cenderung ke apa ya? Ya saya masih banyak yang nggak cocok ya. Misalkan kalau ada yang lahiran atau yang meninggal tuh nanti terus apa lelean loh Pak, apa nama gadang sampai malam itu seminggu begadang itu ya dipikir-pikir kalau dari sisi orang anu juga sudah nggak masuk itu. Kalau kita dekatkan dengan pendekatan neoklasik itu nggak masuk, nggak efisien, buang-buang waktu aja begadang tuh ngapain, mending apa nulis kayak Pak Agni nulis jurnal wisata nanti bisa publish di 3 jurnal daripada ngobrol-ngobrol kayak gitu kan. Nah itu memang kan Pak, ya apalagi Papua ya. Jadi memang saya merasakan ya belum pernah sampai Papua, tapi semakin ke timur tuh ya memang peradabannya memang semakin kan, semakin semakin apa. Dulu pernah di waktu itu tahun 2007 saya itu pernah di Ternate apa ya, Pulau Bacan. Pulau Bacan itu waktu itu kalau dari Ternate masih harus naik kapal semalam itu. Jadi belum ada penerbangan langsung dari mana itu dari Makassar. Sekarang ada katanya. Dulu penerbangan 2 minggu sekali hari Sabtu. Itu juga kan Pak, di situ karena tahu gayung ya, gayung itu kan murah ya, ciduk ya. Dari plastik harganya itu kan murah sekali di situ tuh. Waktu itu nggak ada. Bahkan saya jadi tamunya bupati waktu itu di kamar mandinya itu kan apa namanya kaleng cat tuh, kaleng cat karaten tuh ciduk. Nah ini kan berarti masalah mungkin hal-hal yang tidak bisa dijelaskan secara ekonomi seperti ini. Berapa sih harganya gayung itu murah, tapi nggak ada. Nah, terus orang tangkap ikan, mungkin sekarang masih ya Pak, apa, Pakai tombol. pakai pancing tuh Pak. Oh. Dulu saya waktu kapal-kapal yang lumayan banyak itu nelayannya ada 20 tuh mereka nggak ada pakai jaring, pakai pancing semua. Ya kalau di Jawa nggak masuk tuh itu. Bukan harimau atau ya mungkin di sana betul-betul kan bukan lautan kolam susu jadi terus. Nah hal seperti itu mungkin kan karena beda-beda ya mungkin perbedaan peradaban mungkin barangkali itu dari dulu saya pernah jadi langsung dari Pulau Bacan itu terus terbang ke Jakarta itu terus ya lab-nya terus lab peradaban tuh ya rasanya rada lucu itu. Setelah hampir seminggu di Pulau Bacan itu terus kemudian 3 hari di Jakarta itu memang ya. Nah itu saya kira itu Pak itu hal-hal yang mungkin kemudian nanti kalau didekati dengan teori-teori ekonomi yang kapitalis ya seperti neoklasik itu mungkin banyak yang nggak masuk karena mereka cenderung yang mengemuka itu lebih ke habluminanasnya daripada apa ya yang individualnya ya. Jadi dia lebih apa ya lebih dominan sebagai makhluk sosial dibandingkan makhluk individu. Sementara teori ekonomi yang mainstream termasuk yang syariah itu mayoritas dibangun dari individu ya. Kapitalisme itu kan individu. Mungkin ada yang lain yang lebih tahu ya.
Besok Pak nih nang Merauke tak dolan. Masih jauh itu naik pesawat lagi. Iya. Berapa jam? Berapa dari Jayapura Merauke? 1,5 jam pesawat. Baling-baling apa jet? Jet. Waduh ya. Jauh. Menambahkan aja sih Pak Agni ya. Kalau riset bertemakan seperti itu ada baiknya menggandeng orang antropologi sih, karena akan lebih make sense. Jadi nggak cuma orang ekonomi aja, karena itu kan melibatkan ethnicity tertentu kan. Nah, orang antropologi lebih paham secara keilmuan. Itu aja sih Pak. Iya, makasih. Iya Pak, nah itu kalau di ekonomi kelembagaan di situ tadi masih sosial teori tadi itu masih evolusinya 1000 tahun itu memang lebih banyak antropologi, sosiologi itu Mas. Lebih bisa menjelaskan. Ada lagi mungkin yang ingin sharing-sharing? Enggak ini teman-teman dari UGM silahkan juga kalau mau ada sharing. Ya, teman-teman dari SPS atau dari PIH ya, Pak Dudi ya. Perekonomian Islam dan Industri Halal. Kalau di saya mohon izin bertanya ya Pak Romi ya. Pak Dudi nih, kalau yang pengalaman dari UGM gitu ya, kan UGM juga punya Halal Center, kemudian juga S3 PIH itu bagaimana pola-pola riset yang ada di situ Pak Dudi? Seperti apa? Kemudian apakah juga sudah kental gitu nuansa untuk pengolah datanya misalnya metodologi kuanti, kuali seperti itu atau sudah kuat belum gitu ya untuk riset metode mereka gitu. Terima kasih Pak. Oke, kalau terus terang kalau dibandingkan Fakultas Ekonomi dan FEB itu mungkin masih ada apa ya fasilitas juga apa ya ruang belajar dokter segala macam itu belum ada ya di tempat kami belum ada yang khusus dan sehingga memang mungkin budaya untuk masih ada juga masih kalah. Terus kemudian kaitannya dengan tadi yang halal. Kalau halal itu masih lebih banyak di halal centernya Pak kalau nggak salah Pak Nanung Danardono ya beliau. Tapi saya kurang tahu juga di halal center itu apakah juga sudah fokus ke risetnya ataukah lebih ke layanan masyarakat ya. Saya lihat kalau masih apa ya. Kalau saya tidak salah mengamati itu fokusnya masih lebih ke yang aplikasi gitu ya. Jadi misalkan nanti bagaimana cara menyembelih yang betul dan itu jadi lebih Tapi untuk risetnya sendiri kalau di PIH setahu saya kalau yang halal itu belum sampai sekarang belum ada mahasiswa S3 yang nulis ke situ. Kemarin terakhir rapat tuh jadi masih lebih banyak ke siswa, lebih ke pembangunan ekonomi lebih. Nah, saya kurang tahu mengapa. Karena mungkin mungkin juga kalau masuk ke halal itu nanti saya kira juga dukungan lab itu lebih lebih apa ya, lebih berbayar, lebih mahal gitu. Kalau ilmu sosial kan labnya mungkin tidak fisik ya, labnya masyarakat lah, kita riset di masyarakat kita dengan data sekunder ya, itu bisa jadi lab. Tapi kalau kemudian kita bicara halal pangan itu nanti mesti labnya ya, saya kira nanti di Fakultas Teknologi Pertanian bukan di SPS gitu ya. Nanti kalau kaitannya halal dengan apa namanya kosmetik nanti di farmasi kalau nanti halal dalam hal kesehatan tindakan nanti di Fakultas Kedokteran terus dan dalam hal sembelian nanti di Fakultas Peternakan. Jadi sepertinya kalau yang halal itu tadi industri halal sepertinya kalau di tempat kami belum ada buditis belum terlalu belum kental tadi yang katakan masih mencari bentuk jati diri terus terang saja karena memang apa ya ya kalau PIH itu dulu berdiri kan memang lebih banyak diinisiasi dari ekonomi ya sehingga memang yang di awal-awal apa namanya dominan ekonomi dan itu yang kalau kita tahu sejarahnya itu memang
itu dari prodi namanya agama lintas budaya dulu itu. Kemudian karena prodi itu kosong, nggak tahu ceritanya, kemudian nah itu memang dulu sengaja oleh Pak Akbar itu ditahan yang halal itu supaya jangan muncul di awal itu ya karena dengan alasan akreditasi mungkin ya. Karena kalau dari agama lintas budaya tiba-tiba ke halal itu kan beloknya vulgar itu ya. Tapi kalau nanti di yang apa dulu yang ekonomi dulu itu kan masih sama-sama ranah ilmu sosial itu. Sehingga memang sekarang baru kan untuk yang riset-riset halal itu masih digenjot ya. Itu tokohnya kalau yang paling banyak publikasinya itu Pak dari farmasi, Profesor Abdul Rahman itu masih muda ya, paling di 2 tahun di atas saya, 3 tahun itu, tapi beliau sudah profesor di umur berapa, 36 atau berapa, sudah lama profesor. Itu sangat produktif. Nah itu mungkin kalau yang paling tahu saya kira beliau, mungkin kalau di UGM yang paling memahami peta itu. Nah tapi beliau pun sampai sejauh ini eh, kalau ke PIH itu masih sebatas di rapat-rapat itu loh, belum ngajar ya. Karena belum ngajar apa? Karena memang belum ada yang mahasiswa yang fokus ke situ dan kemudian ada mata kuliah itu gitu politis. Jadi selama ini masih didominasi yang sosial. Jadi kan gampangannya kalau perekonomian Islam itu sisi sosialnya, industri halalnya, sisi ilmu alamnya gitu lah. Nah sekarang ini terus terang di tempat ini masih banyak yang kalau di PIH masih didominasi yang social science, belum yang natural science ya. Nah, mungkin masih terkonsentrasi di fakultas masing-masing ya. Setahu saya kalau yang cukup banyak itu Pak Prof. Abdul Rahman tadi itu di Fakultas Farmasi itu yang paling mapan setahu saya. Teknologi pertanian itu juga sepertinya masih lebih bagus yang dari farmasi. Mungkin itu nih, sependek yang saya tahu. Mungkin itu Pak Akbar lebih paham itu. Terima kasih Pak Didi. Mungkin pertanyaan juga untuk Pak Romi yang sudah punya publikasi juga terkait ekonomi Islam ya Pak Romi ya, meskipun ya Pak Romi tidak explicitly itu ekonomi Islam, tapi kan mengambil tema ya terkait tourism dan terkait religion ya di jurnal Q1 J. Brittle itu ya. Kemudian ada yang di jurnalnya JEDC-nya Sesrik OIC ya. Mungkin Pak Romi bisa sedikit menjelaskan dulu prosesnya seperti apa ya, bisa mendapatkan ide itu, kemudian proses perbaikan korespondensi dan akhirnya terbit itu ya. Mungkin sedikit memberikan tips-tips Pak Romi ya. Silakan Pak Romi. Oke, jadi terima kasih Bu Titis. Kedua jurnal tersebut itu salah satunya Bu Titis juga sebagai koautornya sih. Untuk yang J. Brittle yang di untuk paper yang muat di J. Brittle di Q1 itu paper terbitan Routledge. Sebenarnya apa yang menarik dari penelitian mengenai pariwisata halal itu adalah sejauh ini pariwisata halal itu hanya diteliti dengan menggunakan data primer. Kebanyakan penelitiannya itu seperti itu. Jadi kayak semacam persepsi lah, pengalaman atau kepuasan. Jadi subjeknya itu adalah individu secara mikro, tapi jarang penelitian mengenai pariwisata halal itu dilakukan secara makro. Nah itu yang menjadi research gap-nya. Jadi yang penelitian yang di Jeffrey Tower ini kita ingin melihat apakah agama itu berpengaruh terhadap jumlah wisatawan yang masuk ke Indonesia. Kurang lebih seperti itu, dan ternyata malah terbalik ya, justru malah lebih banyak turis yang dari negara non-Muslim dibandingkan negara Muslim yang berkunjung ke Indonesia. Jadi ini berlawanan dengan hipotesis sebelumnya. Padahal hipotesisnya ini menyatakan kalau Indonesia itu negara Muslim, tentunya ya bukan tentunya sih, diperkirakan akan lebih banyak turis dari negara Muslim yang berkunjung ke Indonesia dengan alasan ya lebih mudah untuk beribadah, mencari makanan halal, dalam lebih hal keamanan, dalam berpakaian, kurang lebih seperti itu. Nah, tapi ternyata mengapa di saat ini kami menemukan temuan baru ya, kenapa agama itu tidak berpengaruh secara signifikan. Kenapa justru malah lebih banyak negara yang non-Muslim dibandingkan yang negara Muslim.
karena mereka lebih tertarik dengan ini nih, kebijakan mengenai free visa dibandingkan ya agamanya. Itu sih kalau yang di Q1. Jadi kami mengangkat itu. Kalau yang di Q3 itu prosesnya sih juga sebenarnya nggak sama ya yang di Q1 Jabritel itu ya. Dia ini kapan ya? Saya cek dulu deh di jurnalnya. Dia 13 Mei itu masuk dokumennya, terus diterima tuh Oktober. Jadi juga Agustus, September, Oktober. Jadi sekitar 5 bulan sih itu udah termasuk proses revisi juga. Kalau saya sih rekomen kalau tertarik meneliti tentang pariwisata halal bisa submit ke jurnal ini sih. Gitu. Oh ya, kebetulan kami juga dapat datanya dari UNWTO. Kalau kita ingin mencari data jumlah wisatawan secara lengkap. Dan itu datanya berbayar, tapi nggak mahal, sekitar $15 kalau nggak salah. Waktu itu Bu Titis yang bayar sih, jadi mungkin Nggak terlalu mahal ya Pak. Masih karena yang kuat bayar, Pak. jadi nggak terlalu mahal. Kalau yang bayar saya terlalu mahal. Karena yang bayar orang ya, orang lain. Terus di JETD itu dia lebih lama sih ya. Kalau JETD itu yang sesrik itu ya Bu Titis tuh tahun lebih ya biasanya ya. Cuman proses revisinya itu tidak begitu sulit sih di JETD itu. Kalau di JETD itu lebih ke apakah kebijakan halal tourism itu mendorong lebih banyak turis untuk berkunjung gitu, dan ternyata malah kebijakan halal tourism itu malah meningkatkan turis dari negara non muslim dibandingkan non muslim. Nah, ini alasannya karena mereka lebih penasaran sih kalau dugaan kami, karena ini kan kuantitatif, kita tidak bisa menjelaskan secara lebih detail kan ya, menggali lebih dalam kenapa demikian, tapi ya itu menjadi kelemahan kuantitatif juga. Mungkin dugaan kami di papernya ini karena ya itu tadi, mereka itu lebih penasaran. Mereka lebih ke mencari pengalaman. Biasanya kan turis asing itu seperti itu. Itu sih Bu Titis. Terima kasih Pak Romi. Ya, tanya Pak Romi, kalau boleh tahu itu berbayar nggak nih jurnal yang Q1, Q3-nya? Jurnal Q1, Q3-nya itu gratis semua. Kalau yang Q3 ini kebetulan open access. Tapi kalau yang Q1 ini dia close access gratis. Kalau open access mungkin sekitar $3.000 Pak Dudi. $2.000. Itu untuk aksesnya atau maksudnya untuk prosesnya tadi, misalnya proses terbitnya itu ada bayarnya nggak? Enggak ada bayarnya sama sekali. Gratis. Coba aja Pak Dudi yang JECD itu Pak Dudi yang sesrik. Lumayan ringan kok Pak reviewnya. Agak lama apapun prosesnya. Tapi lama ya, dari abstrak ke full papernya itu agak lama. Saya ada dua jurnal di situ ya. Jadi proses produksinya itu lama. Proses produksinya lama. Reviewnya juga sih. Pak Dudi belum afdol kalau belum masuk jurnal itu Pak. Soalnya kan penelitiannya tentang ini juga tuh, Muslim countries Pak. Sesrik. Siap. Itu sinau ya. Ada lagi, ada Pak Asdi juga ini, Bu Titis. Iya, Pak Asdi mungkin yang barusan publish di jurnal terkemuka juga ya Pak ya. Pak Asdi mungkin bisa sharing-sharing juga. Saya masih banyak harus belajar ini sama Pak Romi, terutama Mas Dudi ini ya. Belum ada apa-apanya ini saya. Ya, alhamdulillah tuh kemarin terima di Economics of Education Review itu masuk di Q1. Prosesnya cukup agak lama sebenarnya. Jadi kami submit tuh bulan Agustus, awal Agustus tuh kita submit. Terus baru dapat hasil, gitu, ada kabar dari editor itu sekitar bulan Oktober atau November, akhir Oktober atau awal November, saya lupa, sekitar itu. Itu reviewnya lumayan sulit. Ininya terutama dari reviewer kedua gitu. Jadi ada
tadi harus melakukan multiple hypothesis testing waktu itu. Terus apa namanya? Kita harus melakukan beberapa robustness check lagi gitu. Tapi alhamdulillah kita selesaikan. Kita dikasih waktu itu bulan awal November ya. Kita dikasih waktu sampai akhir Mei sebenarnya untuk proses ini apa revise itu kita dikasih waktu cukup lama. Terus waktu kami proses terakhir itu bulan Maret, nggak lama, sekitar nggak sampai seminggu, editornya langsung bilang accepted gitu. Itu sih ya apa namanya ya, prosesnya seperti itu waktu kemarin itu. Terima kasih Pak Asdi. Di Spanyol subuh ya nih Pak Asdi ya? Iya, tadi ini habis sahur subuhan, tadi ya? jadi Masak ya, tadi ya? Jadi tadi waktu Mas Dudi mulai tadi sambil sahur tadi. Spanyol sekarang komunitas Islamnya luar biasa, Muslimnya luar biasa ya Pak Asdi ya. Udah Muhammadiyah berhasil membeli gereja juga ya di sana ya. Sebenarnya apa ya? Itu apa beritanya sedikit simpang siur sebenarnya. Oh, jadi gitu. yang sebenarnya yang menggagas pertama kali itu dari PCM Jawa Timur. Waktu itu memang mereka berkunjung ke sini, ke Madrid ya, itu. Terus waktu itu ada pembahasan terkait dengan rencana pembelian gereja yang gerejanya itu udah lama tapi tidak dipakai lagi gitu, udah jarang. Ya, anak-anak muda yang di sini kan walaupun mungkin kalau dari luar melihat bahwa di sini mayoritas beragama Katolik ya, tapi anak-anak mudanya di sini mungkin lebih sekuler begitu. Terus maka banyak gereja yang sepi dan yang hadir kalau misalnya hari Sabtu atau hari Minggu itu rata-rata lansia begitu. Nah, rencananya ada pembelian, cuman sampai sekarang sebenarnya kalau dari kami ya, dari PCIM Spanyol, termasuk dari pihak KBRI itu sebenarnya belum dengar artinya apakah itu sudah jadi terrealisasi atau belum gitu. Makanya waktu pas ada berita terkait dengan pembelian gereja seperti itu, loh ini udah jadi dibeli gitu. Itu kami belum tahu malahan gitu. Ya, menarik. Tapi kalau populasi di Muslim di UK itu memang semakin bertambah sih ya, kalau Inggris. Sebenarnya nggak hanya di UK ya Mbak ya, tapi hampir seluruh Eropa sebenarnya. Iya. Jadi, tapi kalau yang sampai masuk pemerintahan memang di UK itu memang top ya. Terakhir nih kemarin apa namanya menterinya Scotland ya, atau Muslim istilahnya apa ya? Nama istilahnya tuh kayak apa ya? Kayak perdana menterinya tapi yang khusus Scotland gitu. Mungkin Mas Romi bisa lebih tahu nama istilah jabatannya itu apa. Kalau nggak salah dia beragama Islam kalau nggak salah itu. Iya, menarik Pak. Ya, kasih pasti. Monggo ini mungkin waktunya 1 menit lagi ya. Atau mungkin Mas Jejen bisa mempersilahkan para narasumber dan penanggap untuk memberikan closing statement mungkin. Monggo. Baik Bapak Ibu yang turut hadir pada kesempatan kali ini, mungkin Terima kasih Pak Asdi. ada tanggapan mungkin atau pertanyaan, silakan mungkin bisa langsung saja. Ini cukup banyak ini yang join. Satu orang atau 2 orang lagi mungkin. Silakan Bapak Ibu.
mau sharing juga boleh Bu ya. Iya, tapi ini udah 11.30. Mas Jejen 11.30. mungkin bisa closing statement aja dari dua narasumber, Pak. Baik, alhamdulillah kita sudah di penghujung acara dan ini juga mungkin merupakan kajian terakhir Bu, di bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan dari semua yang telah disampaikan dari baik itu narasumber ataupun penanggap bisa menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua dan bisa menjadi amal ibadah di bulan yang suci ini. Dan mudah-mudahan juga amal ibadah di bulan suci ini diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih banyak. Mungkin tadi ada tanggapan juga dari Bapak Agni, Bapak Asdi, dan penyampaian dari Bapak Dudi dan Pak Romi. Mungkin kita langsung tutup saja dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin dan jawabul majelis subhanallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya janjian mohon pamit undur diri. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Romi, Bu Titis. Izin lift ya. Oke, terima kasih semuanya. Teman-teman PCIM, Spanyol, dan Eropa. Terima kasih Pak Dudi, Pak Romi.